kan kita tahu bahwa dunia sekarang sedang mendorong dan juga menuju ke arah green industry begitu ya, industri yang hijau dan juga ramah lingkungan. Nah, bagaimana Pak kesiapan industri baja nasional dalam menghadapi tuntutan produksi yang rendah karbon? Ya, terima kasih Mbak Sania. Jadi memang ini topik yang sangat menarik. Kalau kita lihat industri baja di secara internasional, sekarang demandingnya memang ke produk-produk yang low carbon product, low carbon emission. Jadi itu yang kita lihat di perkembangan di dunia. Seperti kami juga banyak melakukan ekspor ke beberapa negara seperti di Australia, New Zealand, Kanada, Eropa. Itu hampir semua mereka demandnya adalah low carbon product, low carbon product steel maksudnya. Nah, jadi ini menjadi menarik, di mana JRP tahun 2002 lalu kami sudah melakukan konsep disebut dengan konsep dekarbonisasi ESG, Environment Social Governance. Jadi ini menjadi kunci utama kita. Nah, apa yang kita lakukan? Tentu saja kita lihat in the future, ke depan ini pasti dunia akan melihat bahwa akan terjadi namanya dekarbonisasi. Bagaimana mengurangi produk carbon emission yang ada. Karena baja ini secara dunia menghasilkan kurang lebih 8% daripada CO2 emission. Jadi kami juga punya tanggung jawab bagaimana kita bisa untuk mengurangi. Nah, berjalan dengan situasi ini kita melihat ini adalah journey. Journey dari para kita JRP 2002, 2003, 2004 sampai sekarang. Journey ini memberikan suatu buah yang positif. Awalnya kami mengira buat apa sih ini kita mengadakan seperti ini? Karena kayak kita tahu waktu itu kita melakukan investasi, ya kita produksi, kita lihat apa sih kita lakukan untuk membuat baja yang lebih baik. Yang kita lakukan adalah satu, kebetulan kita adalah memakai electric arc furnace. Produk baja kita tidak menggunakan batu bara, kita menggunakan recycle material yaitu scrap, besi-besi baja yang sudah terpotong, pakai kita recycle, ya kan? Kemudian kita hasilkan produknya. Kemudian kita juga ada byproduct. Byproduct itu waste kita yang kita gunakan untuk jadi dipakai sebagai green aggregate yang dipakai untuk precasting semen maupun precasting, ya, dan juga untuk pengaras jalan. Jadi hampir semua produk kita dipakai untuk circular economy bisa berjalan. Dan juga kita juga melaksanakan beberapa kegiatan yang sifatnya adalah pemasangan PV solar panel di kita punya manufacturing. Saat ini sudah berjalan 9,3 megawatt peak. Jadi ini beberapa inisiatif yang kita lakukan dalam hal ini. Sehingga beberapa bankers, lender ya melihat kita ini menarik. Oh ya, ini ada baja yang benar-benar berinisiatif melakukan. Nah, kami baru sadar setelah melakukan ini, tepatnya mereka melihat kita sebagai suatu pabrik atau mungkin manufacturer yang sadar akan lingkungan. Jadi apa yang dilakukan? Mereka memberikan pinjaman dalam bentuk sustainability link loan misalnya dari Bank BNI misalnya atau dari internasional yang memberikan loan pada kita. Nah, loan inilah yang kita pakai untuk revamping manufacturing dengan harga bunga yang lebih baik. Nah, jadi ini kira-kira yang kita mau kita informasikan pada pemerintah. Mari bersama-sama kita lakukan ini untuk menjadi industri yang lebih baik ke depannya. Baik, jadi meskipun saya yakin pasti tidak mudah sekali begitu ya untuk industri baja menjadi green steel industry, tapi memang kalau dilakukan pun bisa. Maka dari itu sepertinya sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam hal ini begitu ya Pak ya? Ya benar, jadi saat ini kami selalu menekankan pada pemerintah, kementerian dan lembaga, mari kita buat suatu policy, regulasi yang sifatnya roadmap. Karena ini proses ini nggak bisa berjalan sekarang dibikin regulasinya, kemudian tahun depan implementasi. Itu butuh waktu, butuh proses, butuh journey. Sehingga kita bilang, mari kita dengan pemerintah buat suatu regulasi yang sifatnya long term. Jadi buat regulasi, policy sekarang, implementasinya mungkin 2 tahun lagi. Kemudian dan seterusnya. Sehingga nanti industri bisa mempunyai persiapan. Nah, persiapan dalam hal apa? Penggantian mesin tadi kan, kemudian persiapan mengenai people juga, orang-orang yang mengenai ini untuk melakukan ini. Karena ini sesuatu yang baru. Tanpa ada policy, ini industri mereka akan diam aja. Ya, ntar ludah buat apa dibilang kan belum ada regulasi. Nah, jadi ini kami mendorong pemerintah bersama-sama untuk bisa melakukan ini dengan melihat kita, ayo kita kerjakan bersama-sama sehingga nanti tone-nya lebih bagus nantinya sampai ke sana. Baik, ini kan kalau tadi dari penyampaian Bapak, saya tahu bahwa perusahaan Bapak sendiri JRP sudah menerapkan industri hijau ini di perusahaan Anda begitu ya. Memang tidak mudah karena secara independen, tapi bagaimana sih Pak untuk perusahaan baja lainnya di sini? Apakah sudah menerapkan hal yang sama? Ya, ini menarik ya Mbak Senia. Jadi gini, di tempat kami, di JRP, kami melakukan ini dengan suatu kesadaran bahwa ini adalah suatu investasi untuk jangka panjang. Ya, jadi ini kadang-kadang understanding-nya agak berbeda. Kalau
yang lain mengatakan ini adalah cost biaya yang kita spend sekarang, tapi buat apa? Karena kan hasilnya kan tidak dilihat sekarang. Hasilnya mungkin datang setahun, 2 tahun, tahun ketiga mungkin. Nah inilah yang mungkin penting bagi kita, agar penerapan ini adalah bukan sekedar hanya bicara bahwa ini nanti ada spend money atau spend cost, tapi lebih banyak ke investasi. Investasi ini dalam bentuk banyak sekali tadi saya bilang, dari pihak perbankan melihat kita positif, ya kan, memberikan pinjaman dalam bentuk yang bunga lebih rendah. Kemudian juga sebagai goodwill daripada company yang ekspor ke luar. Karena hampir sekarang ini banyak sekali ekspor di luar yang masuk ke green building. Jadi green building itu requirement-nya apa? Beberapa yang tadi saya bilang, beberapa produk-produk yang sifatnya low carbon, ya emission. Kemudian juga kami juga melihat demand daripada lokal sekarang, beberapa data center yang ada, yang internasional ya, prinsipalnya mereka requirement-nya itu produk-produk yang sifatnya yang low carbon. Nah, sehingga marketnya ada, cuma demand-nya masih kecil. Nah, kita yakin ke depannya demand-nya pasti akan bertumbuh. Ya. Baik, Pak, tapi tantangan apa yang paling nyata dalam adopsi teknologi hijau di sektor industri baja? Apakah mungkin dari sisi biayanya, teknologinya, atau SDM-nya? Saya melihat bahwa ini semuanya berhubungan. Ya. Teknologi, of course teknologi. Karena mesin-mesin yang baru sekarang mereka lebih banyak mengadop daripada produk-produk yang sifatnya efisiensi. Ya, efisiensi dalam hal apa? Mungkin dalam hal itu carbon emission-nya, kemudian yield-nya lebih bagus, ya, energinya lebih efisien. Challenging-nya adalah mesin-mesin tersebut harganya mahal sekali. Ya. Tadi saya sebutkan 100 sampai 200 juta US dollar. It's a big investment. Yes. Nah, dengan big investment tersebut otomatis manufacturing perlu ada perbankan, pihak bank yang bisa memberikan loan. Nah, inilah yang kita minta pemerintah juga bisa menjadi jembatan. Nah, jadi oke, industri akan tumbuh, kita minta perbankan untuk membiayai dengan masa yang lebih baik. Nah, ini menarik bagi kita. Kemudian kita lihat juga mengenai human resource-nya ya. Nah, itu juga penting karena ini sesuatu yang baru. Jadi belum semuanya aware atau paham bagaimana bagaimana cara menghitung emisi karbon, bagaimana menghitung mengenai energi yang dikeluarkan dari perusahaan ya. Jadi ini menjadi menarik sebenarnya. Nah, jadi itu perlu semua ekosistemnya dibentuk dulu sehingga pada waktu nanti kita implementasi semua timnya siap. Ya kan, siap sehingga pada waktu kita adaptasi, oh ya ini HRD-nya seperti apa, human resource-nya, sistemnya seperti apa, dan juga nanti perbankannya seperti apa. Jadi alignment-nya ada semua.